Perkenalkan, saya Ersa Paitrasari dan rekan saya Adiatsna Putri dari Universitas Airlangga. Kami akan mempresentasikan esai karya kami yang berjudul Penerapan Mindfulness Based Stress Reduction Program atau MBSR sebagai upaya intervensi stres di masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan judul yang telah disampaikan, apa sebenarnya melatar belakangi kami membuat esai ini? Kita merasakan bersama bahwa saat ini dunia sedang berduka. Semenjak diumumkannya ada kasus pneumonia asing di Wuhan, kemudian pada 30 Januari 2020 lalu, WHO mengumumkan bahwa adanya virus corona sebagai pandemi. Kemudian pemerintah Indonesia merespon hal ini dengan mengadakan PSBB, atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini menimbulkan sikap baru, yaitu work from home atau WFH. Baik WFH sendiri maupun pandemi COVID-19, keduanya dapat memicu stres. Alangkah baiknya apabila stres atau tekanan ini dapat kita kelola sehingga dapat menjadi eustress atau stres yang baik. Nah, sebagai solusi kami menawarkan MBSR atau Mindfulness Based Reduction Program. Mindfulness Based Stress Reduction Program atau MBSR merupakan program yang terstruktur menggunakan meditasi mindfulness untuk meringankan penderitaan terkait dengan gangguan fisik, psikosomatik, dan kejiwaan. Meditasi sendiri sebenarnya sejak lama dikenal khususnya di negara-negara timur. Seiring berjalannya waktu, meditasi juga dipelajari di barat sebagai bagian dari ilmu kedokteran dan ilmu psikologi. Kemudian banyak bentuk-bentuk meditasi dikembangkan yang menekankan sisi praktis baik untuk pengobatan fisik maupun pengobatan psikologi. Salah satunya adalah MBSR. MBSR pertama kali dikembangkan oleh Kabat-Zinn pada tahun 1979 di Penn Clinic, University of Massachusetts Medical School, atau yang sekarang berubah menjadi Center for Mindfulness. MBSR menarik banyak perhatian dari peneliti karena dianggap memiliki basis bukti yang kuat. MBSR banyak digunakan baik untuk pasien yang menderita penyakit kronis maupun individu yang sehat sebagai upaya meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tekanan atau stresor dalam kehidupan sehari-hari. Kami memilih MBSR untuk diterapkan di masa pandemi seperti sekarang karena memiliki beberapa keunggulan. Pertama, efektif. Menurut Verhagen tahun 2017, efek yang diperoleh ketika kita melakukan MBSR bekerja setara atau sama baiknya dengan intervensi psikologis dan behavioral standar lain dalam mengatasi stres. Kedua, cakupannya luas. MBSR dapat diterapkan ke beragam individu dengan rentang usia yang beragam. MBSR juga dapat menjadi intervensi untuk berbagai macam stres dengan penyebab yang berbeda-beda, seperti stres akademik yang dialami oleh anak atau stres karena pekerjaan yang dialami oleh orang tua. Ketiga, hemat. Kebanyakan penerapan MBSR tidak memerlukan peralatan khusus atau bantuan profesional secara langsung, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya dibandingkan dengan intervensi stres lainnya. Terakhir, mengurangi risiko penularan. MBSR dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja. Di masa pandemi COVID seperti sekarang, melakukan MBSR tidak perlu keluar rumah atau berkerumun dengan orang banyak, sehingga dapat mengurangi risiko penularan COVID-19. Nah, sebenarnya MBSR ini banyak bentuknya. Namun, pada pandemi seperti ini, kami menawarkan 4 bentuk MBSR, yaitu Body Scan Meditation, kedua meditasi duduk, ketiga mindful yoga, dan yang terakhir meditasi berjalan. Body Scan Meditation. Body Scan Meditation merupakan latihan fokus terhadap perhatian atau Attention Focusing Practice dan merupakan bagian dari MBSR. Secara sistematis, Body Scan Meditation dilakukan dengan menyapu bagian tubuh dengan penuh perhatian dimulai dari kaki hingga wajah dan kepala. Body Scan Meditation dapat dilakukan dengan duduk maupun berbaring dengan nyaman. Pada umumnya, Body Scan Meditation dilakukan dipandu oleh seorang instruktur. Namun, bukan berarti Body Scan Meditation tidak bisa dilakukan di rumah. Instruksi dalam meditasi ini dapat disampaikan secara langsung maupun melalui rekaman audio. Di era digital seperti sekarang, juga hadir beberapa platform yang menyediakan panduan meditasi secara online. Body Scan Meditation bisa menjadi alternatif reduksi stres yang mudah diakses melalui smartphone, PC, atau media elektronik lain. Yang kedua adalah meditasi duduk, yaitu meditasi yang dilakukan dengan cara duduk penuh dengan mindful atau kesadaran. Yang perlu ditekankan di sini adalah kita duduk yang memfokuskan diri kita pada duduk kita dan juga pada napas kita. Nah, untuk posisi duduknya kita dapat melihat di gambar, yaitu bisa menggunakan kursi maupun tanpa kursi.
Jika menggunakan kursi langsung saja, dan jika tanpa kursi, kita bisa menekankan pada lutut atau juga bisa dengan menyilakkan kaki. Yang selanjutnya adalah mindful yoga atau yoga. Nah, yoga ini merupakan meditasi yang sangat fleksibel karena kita dapat melakukannya di mana saja, kita tidak membutuhkan peralatan khusus, dan juga instrukturnya pun kita dapat mendapatkannya secara virtual. Nah, latihan rutin dari yoga ini dapat menambah fleksibilitas muskuloskeletal, kemudian menambah kekuatan dan keseimbangan, serta membantu memasuki kondisi relaksasi dan kesadaran yang mendalam. Nah, yoga ini juga dapat dijadikan pilihan untuk menghadapi stres karena dapat menyatukan tubuh dan juga pikiran yang berintegrasi, yang saling terhubung ketika melakukan yoga tersebut. Meditasi berjalan atau walking meditation. Dalam meditasi ini, kita diajak untuk waspada dan sadar ketika berjalan, serta menumbuhkan mindfulness. Tujuan utama dari meditasi ini adalah untuk meningkatkan ketenangan dan kesadaran. Meditasi berjalan dapat dilakukan serangkaian dengan meditasi duduk, baik sebelum maupun sesudah meditasi duduk. Meditasi berjalan bisa dilakukan di mana saja, selama kita bisa melangkah sepanjang 10 hingga 30 langkah dengan aman dan nyaman. Di masa pandemi seperti sekarang, meditasi berjalan sebaiknya dilakukan di rumah. Namun, apabila kita ingin melakukan meditasi berjalan di luar rumah, kita harus tetap mematuhi protokol seperti memakai masker dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya akan ada 5 rintangan yang kita rasakan dalam meditasi. Yang pertama adalah ragu-ragu, yang kedua kegelisahan, yang ketiga gangguan, yang keempat perasaan menginginkan sesuatu, dan yang terakhir adalah rasa kantuk. Yang pertama ragu-ragu. Hal ini biasa dirasakan pemula, karena mereka ragu apakah meditasinya ini akan berhasil atau tidak. Hal ini dapat dilawan dengan pikiran bahwa sebenarnya yang kita ragukan itu belum tentu benar terjadi. Nah, yang kedua, kegelisahan. Hal ini biasa dirasakan oleh orang yang banyak pikiran ataupun aktivitas. Nah, fokus kita adalah mengenali pikiran tersebut. Bisa juga hanya mengenalinya, atau bisa juga untuk mendalaminya, sehingga kita merasakan sensasi dari kegelisahan tersebut. Yang ketiga adalah gangguan. Gangguan ini bukan untuk kita hindari, namun justru kita fokus di dalamnya, kita biarkan mengalir, sehingga kita dapat merasakannya sebagai pengalaman ketika melakukan meditasi. Yang keempat adalah perasaan menginginkan sesuatu. Nah, kita dapat memilih untuk menghilangkannya, mengarahkannya pergi, atau bisa juga kita merasakannya, mendalaminya, sehingga kita seperti melihat film di dalam pikiran kita sendiri. Dan yang terakhir adalah rasa kantuk. Rasa kantuk ini dapat dihindari dengan cara memercikan air ke wajah sebelum kita melakukan meditasi. Atau bisa juga kita membenarkan posisi duduk, posisi wajah, dan membuka mata, memejamkannya. Begitu. WHO mendefinisikan sehat sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Artinya, ketika kita ingin mewujudkan masyarakat yang sehat di tengah pandemi, tidak cukup menghindari penularan COVID-19 saja. Kesehatan dan kesejahteraan mental juga harus diwujudkan, salah satunya terbebas dari stres selama pandemi. Mindfulness-Based Stress Reduction Program menjadi sebuah langkah solutif agar masyarakat bukan hanya terbebas dari penyakit fisik, tapi juga merasakan kesejahteraan sosial dan mental. MBSR mewujudkan harapan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dalam segala aspek di tengah pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. さようなら。